Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa ba'du, para jamaah salat tarawih dan salat isya di Masjid Ukhuwah Islamiyah tercinta ini, hari-hari di bulan April seperti ini, orang tua seperti kami sedang sibuk mencari sekolah mana yang paling baik untuk anak. Ada banyak sekali pertimbangan sekolah yang ideal bagi ayah untuk anaknya. Ada yang mengambil idealnya adalah kapabilitas guru. Ada pula yang mengambil standar sekolah yang ideal itu adalah fasilitas. Ada pula yang menjadikan sekolah ideal bagi sang anak itu nama besar sekolahnya itu sendiri. Bagi orang-orang seperti kami, para ayah-ayah yang baru, memilih sekolah menjadi sesuatu yang sangat dilematis. Karena sebenarnya tidak ada sekolah yang sempurna bagi anak-anak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam kebimbangan itu saya tiba-tiba membaca sebuah kisah. Kisah ini terjadi pada abad pertama Hijriah. Suatu ketika ada seorang qadhi atau seorang hakim, atau katakanlah gubernur begitu ya, seorang pejabat. Pejabat ini bernama Nuh bin Maryam, memiliki seorang putri yang cantik jelita. Karena dia orang yang sangat terpandang, maka banyak yang mendaftar untuk menjadi menantunya, dengan harapan bisa mempersunting anaknya, anak seorang para pejabat. Nuh bin Maryam, seorang qadhi, memiliki kebun anggur yang sangat luas. Oleh karena itu, ketika dia datang untuk berteduh di kebunnya, untuk menikmati anggur-anggurnya, dia meminta salah seorang pelayannya bernama Mubarak. "Wahai Mubarak, tolong ambilkan saya anggur yang manis." Kemudian sang Mubarak, sang pelayan pun, sang budak bernama Mubarak dari daerah India, mengambilkan setangkai anggur untuk diserahkan kepada tuannya. Dan ternyata anggur yang dipilihkan adalah anggur yang masam. Hal ini terjadi tidak hanya sekali dua kali, namun 3 kali ataupun lebih, sehingga sang tuan pun marah. "Wahai Mubarak, apakah kamu tidak tahu mana anggur yang masam dan mana anggur yang manis? Kenapa setiap kali engkau ambilkan anggur untukku, engkau ambilkan aku yang masam?" Mubarak pun menjawab bahwa, "Wahai tuanku, saya tidak pernah mencicipi anggur di kebun Anda semenjak saya datang di sini. Karena Tuan menyuruh saya untuk menjaga, bukan untuk mencicipi." Nuh bin Maryam, sang pemilik kebun, sangat kaget. Bagaimana mungkin selama 2 bulan orang yang menjaga kebun anggur tidak mencicipi satu butir anggur pun, sehingga tak tahu, tidak bisa membedakan mana anggur yang manis dan mana anggur yang asam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, beginilah akhlak muslim yang mana ketika diberikan amanah maka ia menunaikannya. Nuh melihat akhirnya pada diri Mubarak ada sebuah kecerdasan dan sebuah kebersihan hati maupun kebersihan makanan. Di dalam kebimbangannya untuk menentukan menantu, maka ia bertanya kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, engkau tahu bahwa saya memiliki anak perempuan. Saya tidak enak untuk menikahkan dengan salah satu dari pemuda yang datang melamar, karena ketika saya berikan anak saya kepada satu pemuda, maka itu akan menyakiti pemuda yang lain." Akhirnya Mubarak memberikan pandangannya, "Wahai tuanku Nuh bin Maryam, orang Yahudi menikahkan anaknya karena nasab,
orang Nasrani menikahkan anaknya dikarenakan paras Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya menikahkan karena urusan agama. Dan orang zaman ini, yaitu saat itu ketika mereka berbicara, saat ini orang menikahkan karena banyak hartanya. Maka silahkan Tuhan pilih mana yang paling cocok untuk Anda. Seketika itu Nuh bin Maryam merasa, saya kira saya telah mendapatkan calon menantu yang sudah cukup baik. Inilah Mubarak namanya. Maka seketika dia pulang ke rumah kemudian bertanya pada istrinya, wahai istriku, bagaimana pendapatmu apabila saya menikahkan anak kita dengan budak yang namanya Mubarak? Kemudian istrinya berkata, saya tidak ada masalah, namun cobalah tanya anakmu apakah dia berkenan atau tidak. Nuh bin Maryam bertanya kepada anaknya, wahai anak, maukah kamu saya pilihkan seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang alim? Kemudian orang itu adalah namanya Mubarak, tapi dia adalah seorang budak yang menjaga kebun anggur saya. Sang anak menjawab, jika ayah setuju maka saya setuju, karena menjadi kebahagiaan anak adalah berbakti kepada orang tua, maka persetujuan Anda adalah persetujuan saya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kebersihan akan melahirkan kebesaran. Maka saya kira ini adalah jawaban dari kebimbangan saya untuk mencarikan sekolah bagi anak-anak kita. Benar, sekolah penting untuk memilih guru yang baik, memilih fasilitas yang baik, memilih nama sekolah yang baik, sehingga hal itu akan menimbulkan kebanggaan kepada anak-anak yang sekolah di sekolah itu. Namun yang lebih menjadi prioritas adalah komitmen orang tua untuk menjaga supaya makanan yang dimakan anaknya tetap halal, sehingga kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Mubarak. Hadirin hadirat sekalian, dari pernikahan Mubarak sang budak dengan putra Nuh bin Maryam lahirlah seorang ulama besar, ulama yang alim, muhaddits, sufi, orang yang zuhud, orang yang taat kepada Allah, namanya Abdullah bin Mubarak. Dari situlah saya mendapatkan jawaban bahwa tidak perlu kita bimbang untuk menyekolahkan anak kemanapun, selama orang tuanya berkomitmen untuk memberikan rezeki yang halal kepada sang anak. Karena halal, karena kebersihan, itulah yang akan mendongkrak separuh dari keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Nabi berpesan, at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu adalah separuh dari keimanan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dari benda-benda yang haram. Penting bagi kita untuk menikmati hal-hal yang halal, sehingga kita tidak sempat untuk tergoda dengan benda-benda yang haram. Maka di dalam bulan puasa ini sebenarnya Allah melatih kita untuk menahan diri dari benda-benda yang halal. Mudah-mudahan mudah bagi kita setelah Ramadan menahan diri dari benda-benda yang haram. Kenapa? Karena itulah nanti ada janji Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudahan yang dijanjikan Allah itu bukan saat kita puasa, karena saat kita puasa ibadah kita menjadi berlipat susahnya. Akan tetapi kemudahan yang dijanjikan Allah adalah bagi orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah. Maka Allah janjikan setelah kesulitan kita hadapi di bulan Ramadan, Allah bukakan pintu kemudahan sebanyak-banyaknya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah bersama kesulitan akan ada kemudahan. Maka ketika ayat itu menyebutkan al-usru satu, kemudian yusrun juga satu dengan nakirah dan ma'rifah yang berbeda, itu artinya Allah mempersiapkan di balik satu kesulitan Allah bukakan dua kemudahan.
Maka ketika kita ridho, kita sabar menghadapi bulan Ramadan, kita pertahankan sahnya puasa kita. Ketika kita berlelah-lelah, ketika kita kesulitan dalam menghadapi Ramadan sambil kerja, maka yakinlah, percayalah bahwasanya setiap kesulitan yang kita lalui, Allah akan berikan 2 kemudahan sebagai gantinya. Maka kita melalui Ramadan ini sebenarnya kita sedang mengubah nasib. Maka pertahankan puasa kita, insya Allah dengan ridho dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan bagi kita kemudahan-kemudahan pasca Ramadan, khususnya di masa-masa pandemi yang cukup sulit ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasiat dari diri saya sendiri dan diri para jamaah sekalian. Marilah kita jaga ketakwaan kita, marilah kita ridho terhadap kesulitan yang kita hadapi, karena Allah siapkan kemudahan yang banyak di balik kita semua. Allahumma fiqna wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.